Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menilai video kader PDIP menyanyikan lagu Ahok Pasti Tumbang sebagai dinamika politik. Ia memastikan jika sudah ada keputusan resmi, seluruh kader PDI Perjuangan pasti patuh dan satu suara. Hingga saat ini video tersebut sudah ditonton 28.000 kali. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mulai digadang-gadang oleh partai koalisi untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Sandiaga Uno. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mengaku siap mundur jika dirinya dipilih menjadi pasangan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, Saifullah masih menunggu pengumuman resmi dari partai pengusung. Saifullah berjanji akan mundur bila namanya resmi dicalonkan sebagai wakil gubernur dan lolos verifikasi. Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang, ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD, ya begitu ditetapkan sebagai calon definitif ya kita mundur. Partai Gerindra mempertimbangkan untuk memasangkan Saifullah sebagai cawagup Sandiaga Uno. Sejauh ini baru PKB yang menyatakan akan mengusung pasangan Sandiaga Uno Saifullah sebagai cagup-cawagup DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Ya, jadi kami komunikasi terus dengan semua partai ya. Ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama tentu koalisi bersama PDIP. Kami menunggu siapa nama calon yang diusung PDIP. Peta dukungan politik diperkirakan akan berubah bila Gerindra bersama Koalisi Kekeluargaan benar mengusung Sandiaga Uno Saifullah dalam Pilkada 2017. Namun jumlah peta dukungan belum mampu mengungguli koalisi pendukung Ahok Jarot, menyusul PDI Perjuangan yang disebut-sebut kembali mengusung Ahok Jarot. Tim Liputan, Metro TV. Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuding Sekretaris Daerah Saifullah yang kini menjadi kandidat di pemilihan gubernur DKI 2017 melawan dirinya, sementara Saifullah menepis tudingan ini, menganggap ini bukan melawan melainkan soal demokrasi. Ahok menyebut Sekda DKI Jakarta Saifullah yang berencana maju dalam Pilgub DKI merupakan orang yang berbahaya. Karena Saifullah sempat melantik beberapa pejabat di Pemda DKI tanpa sepengetahuan Basuki Cahayapurnama. Selain itu, menurut Ahok, pada tanggal 27 November 2015 lalu, dirinya pernah membubarkan pelantikan camat dan lurah, karena camat dan lurah tersebut diduga dipilih Sekda DKI Saifullah untuk kepentingannya. Sekarang dia mau gerakin birokrat, Sekda aja ngelawan saya kok. Kamu kira Sekda nggak pasang orangnya di lurah camat yang disebut Sekap dulu ya nggak? Yang tiba-tiba baju putih-putih sudah mau dilantik gitu loh. Saya langsung potong kan. Kamu kira dia nggak pasang-pasang orang untuk kampanye? Justru lebih bahaya Sekda. Dia kan langsung yang menentukan semua program kita, surat kita, jalan nggak jalan, semua di dia. Sekda DKI Saifullah membantah tudingan Ahok yang menyatakan dirinya melantik beberapa PNS untuk mendukungnya. Selain itu, Saifullah juga membantah tudingan Ahok yang menyebut dirinya memakai dana operasional sebesar 100 juta rupiah untuk kampanye. Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang, ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD, ya begitu ditetapkan sebagai calon definitif ya kita mundur. Sebelumnya beredar kabar Sekda DKI Jakarta akan disandingkan dengan calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra. Tim Liputan, Metro TV. Polemik seperti PDIP akan mundur katanya dari koalisi kekeluargaan. Aku tidak mau mencampuri rumah tangga PDI Perjuangan. Tapi kalau kaitan dengan PDIP akan mendukung Pak Ahok,
Saya sudah bicara di online lebih kurang 3 minggu yang lalu. Saya punya keyakinan kok, karena saya tahu chemistry antara Ibu Megawati yang kita hormati dan Bapak Ahok. Saya punya keyakinan PDI Perjuangan bersama Ibu Mega kelak, karena gestur juga bahasa tubuh, akan mendukung Bapak Ahok. Jika memang PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok dan Jarot, maka koalisi kekeluargaan akan menghargai keputusan itu. Partai Demokrat dan P3 sendiri hingga saat ini belum memutuskan nama yang akan diusung dalam Pilkada DKI nanti. Dari Jakarta, Nurma Solihin, TV One mengabarkan. Ya, sejumlah petinggi partai politik hari ini mendatangi kantor DPP PDIP di Penogoro, Jakarta Pusat. Dan salah satunya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kedatangan Ketua MPR RI itu untuk disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristantio. Mereka langsung masuk ke gedung DPP untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Seusai pertemuan, Zulkifli mengelak bahwa pertemuan itu membahas Pilkada DKI Jakarta. Ia menyatakan datang ke DPP PDIP sebagai Ketua MPR RI. Namun ia mengakui melakukan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Selain Zulkifli Hasan, Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadil Muhammad juga mendatangi markas PDIP. Kamu kontak saya ya. Tadi soalnya Mbak Dinda Ketua MPR, Mbak Dinda ya. Terima kasih. Ya, sinyalemen dukungan PDIP kepada pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI semakin menguat. Ahok mengakui telah mendapatkan restu dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat saat Pilkada DKI pada Februari mendatang. Dukungan politik PDIP kepada Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama semakin hari semakin menguat. Sinyalemen dukungan PDIP kepada Ahok dilontarkan sendiri oleh sang gubernur saat dirinya bertemu dengan Megawati Soekarno Putri Rabu kemarin. Namun Ahok menyerahkan dukungan untuk dirinya diproses melalui mekanisme internal PDIP. Intinya, Ibu secara pribadi yang dari dulu kan mau dukung. Tapi secara partai kan ada prosedural macam-macam. Nah, untuk teknisnya gimana, ya saya kira Mas Hasto, Sekjen yang akan mengatur, memilih. Apakah akan memutuskan Ahok Jarot atau pasangan yang lain, kita nggak tahu. Tapi kan biasanya kalau Bu Mega sudah memutuskan untuk bersih Pak Ahok, biasanya langsung... Ya, makanya kita sudah nggak tahu. Kamu tanya mekanisme itu, Bu Mega adalah orang yang sangat pengen partai itu betul-betul ada mekanisme gitu. Enggak, tadi tanya secara ya sinyalnya sih kalau dari dulu saya udah bilang, ini bang kegeeran lagi aku kan. Kan dari dulu aku udah bilang, aku sama Bu Mega baik, tapi sebagai ketua umum dengan DPP kan masih ada mereka yang punya hak. Jadi saya kira ya tadi urusan Mas Hasto lah tanya sama dia. Sebelum adanya dukungan dari Megawati Soekarno Putri, DPP PDIP telah mengeluarkan 3 opsi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diputuskan dalam rapat internal partai. Salah satunya kembali mendukung kepemimpinan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat untuk 5 tahun ke depan. Saat ini Ahok telah mengantongi dukungan dari 3 partai yang akan mengusungnya di Pilkada DKI Jakarta. Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura telah sepakat kembali mengusung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara Partai Gerindra dipastikan akan mengusung Sandiaga Uno untuk bertarung melawan Ahok dalam Pilkada DKI Februari 2017 mendatang. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Nur Rohman, TV One mengabarkan. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui telah mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan final untuk mengusung kembali Ahok dan Jarod. Ya, kami katakan bahwa kunjungan tersebut maknanya positif, tetapi keputusan belum diambil. Hanya saja dengan adanya dialog tersebut, berbagai barier yang selama ini muncul dapat diatasi dan Pak Ahok juga merasakan bagaimana suasana kebatinan kepartian itu.
Ya, sementara itu koalisi kekeluargaan mengaku ini masih solid meski PDIP dikabarkan akan mengusung pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI 2017 nanti. Namun jika memang PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok dan Jarot, maka koalisi kekeluargaan akan menghargai keputusan tersebut. Kabar mengenai PDIP mengusung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat membuat koalisi kekeluargaan dikabarkan sudah tidak solid lagi. Tetapi hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati. Reni menyatakan sampai saat ini koalisi kekeluargaan masih berkomunikasi dengan intensif. Kalau ada di antara partai yang tergabung dalam koalisi berbeda pandangan, tentu harus dihormati. Sampai saat ini koalisi kekeluargaan masih melakukan komunikasi intensif. Tentu kalau pada akhirnya ada di antara kami kemudian berbeda dengan mayoritas, tentu itu kita harus hormati dan itu hak masing-masing. Yang jelas sampai hari ini koalisi kekeluargaan masih solid, masih melakukan komunikasi intensif dan hari ini nama-nama yang kami persiapkan pun dari P3 tentu sudah ada. Akan saatnya nanti kita sampaikan ke publik. Jadi sejauh ini kita belum berpengaruh oleh informasi apapun yang beredar di luar mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh koalisi kekeluargaan maupun oleh partai-partai koalisi kekeluargaan itu. Yang menjadi trending topik ini masih soal perpolitikan menuju Pilkada DKI Jakarta 2017, bagaimana sikap PDIP sebetulnya? PDIP hari ini menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut untuk mengusung kembali pasangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot di sini masih menjadi opsi utama bagi partainya. Namun pertemuan hari ini belum juga menghasilkan jawaban siapa pasangan yang akan diusung oleh PDIP ini. Sementara Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Raweyai, mengaku jika 3 partai pendukung Ahok sudah melakukan rapat internal untuk menentukan pendamping Ahok, yaitu adalah Jarot. Nah, coba kita dengarkan. Ini ada statement dari Hasto Kristianto dan juga dari Ikrar Nusaba. Hanya Pak Ahok, kan Pak Ahok sudah membuat pernyataan bahwa dia tidak akan maju bersama PDI Perjuangan. Kita tentu tidak mungkin untuk memaksa-maksa apalagi mengemis-ngemis Pak Ahok untuk mendaftar lewat PDI Perjuangan. Tidak apple to apple. Kalau PDI Perjuangan ingin di-compare dengan individu seorang Basuki Cahayapurnama. Besok pagi sudah diumumkan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Pak Jarot. Oke, katanya tidak apple to apple kalau memasangkan mendukung Ahok begitu dari PDIP. Sementara dari Golkar sendiri menyatakan bahwa akan mengusung Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat yang sebenarnya kader PDIP sendiri. Sebenarnya jadi apa ini? Apakah artinya PDIP gabung dengan koalisi pendukung Ahok? Sudah bergabung lewat sambungan telepon Pak Ikrar Nusabakti, pengamat politik senior dari LIPI. Pak Ikrar, ini sebenarnya posisi PDIP ini bagaimana? Apakah dia masih menimbang-nimbang atau sudah firm akan bergabung dengan koalisi pendukung Ahok? Kalau menurut informasi yang saya terima sih, kayaknya PDIP udah firm akan mendukung Ahok Jarot ya. Cuma persoalannya adalah bagaimana Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu harus menjelaskan kepada jajaran partainya yang kita semua tahu masih ada berbagai perbedaan di situ begitu. Tapi kalau kita perhatikan kemana arah dari pilihan PDIP kayaknya udah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, ini memang kalau dikatakan dari kemarin kita membahas soal ini, mereka menunggu injury time begitu, karena masih lama lah waktunya, masih September pertengahan kok begitu. Kenapa harus detik-detik terakhir baru memberikan efek kejutan ini? Supaya apa sih sebenarnya? Ya sebetulnya sih tampaknya PDIP juga tidak ingin terlalu cepat-cepat menentukan arah ya, karena mereka juga masih mempertimbangkan persoalan yang memang pernah ada antara PDIP dengan Ahok sebelumnya ya, tapi tampaknya karena ditimbang-timbang mana yang lebih tepat dan mana yang lebih menguntungkan, ya akhirnya ya PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok Jarot ya gitu.
Kalau kita lihat ini Ahok Jarot, sementara Ahok juga sebenarnya inginnya dengan Heru gitu sebelumnya. Nah, kalau untuk Ahok sendirilah kita lihat dengan dukungan yang dia peroleh dari parpol ini, apakah dia haruskah dia tetap mempertahankan keinginannya untuk berduet bersama dengan Heru di sini? Begini, kalau memang dulu kan dengan Heru kan pada saat dia masih didukung oleh teman Ahok ya. Tapi kalau memang dia harus masuk melalui jalur partai, apalagi didukung oleh PDIP, tidak punya pilihan lain tampaknya kecuali harus mendukung kembali Jarot ya, karena biar bagaimanapun mereka kan udah menjadi orang-orang yang sangat pas begitu, jadi tidak perlu lagi mencari calon yang lain gitu. Oke. Kalau begitu ini kita sekarang ada di sini grafis soal koalisi kekeluargaan begitu di sini. Bagaimana nasib koalisi kekeluargaan yang belum punya calon? PDIP kalaulah misalnya nanti mereka bergabung dengan koalisi pendukung Ahok, apakah akan layu di tengah jalan koalisi kekeluargaan yang tengah dibangun 6 parpol ini? Ya, kalau kita lihat dari hasil koalisi itu, kita juga tahu bahwa koalisi itu adalah koalisi yang memang baru coba-coba ya, dan juga belum ada kepastian untuk siapa yang akan maju menjadi orang yang dicalonkan sebagai cagup maupun sebagai cawagup begitu. Jadi saya melihat bahwa biar bagaimanapun ya koalisi ini masih belum firm dan udah pasti tidak akan firm karena memang masih ada perbedaan ideologis di situ dan juga masih ada juga persoalan siapa yang akan mereka dukung ya sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, karena kita tahu mereka kan boleh dikatakan memiliki kepentingan politiknya masing-masing di dalam partai-partai politik itu. Dan Pak Ikrar, kalau kita lihat tadi itu sebenarnya nama Risma yang digadang-gadang oleh koalisi kekeluargaan ini begitu. Ketika misalnya nanti PDIP tidak jadi bergabung dengan koalisi kekeluargaan, artinya mereka harus mencari calon yang figur yang lebih kuat begitu kalau untuk head to head dengan Ahok. Ya, kalau memang Risma tadinya mau untuk menjadi calonnya PDIP, itu saya pikir bisa ya. Tapi kan kita tahu bahwa Risma sendiri tidak memiliki keinginan untuk masuk Jakarta. Dan kita juga tahu bahwa mereka juga masih sulit untuk menemukan calon yang kuat untuk menjadi penantang Ahok begitu. Oke, baik. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelang Pilkada DKI, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais berharap muncul pemimpin yang bijaksana dan tidak arogan. Amin Rais menilai Basuki Cahayapurnama tidak pantas memimpin Jakarta karena sangat arogan. Ditemui saat menghadiri pengukuhan dan sertijab pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Temanggung, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais mengatakan sikap kepemimpinan Basuki Cahayapurnama kerap memicu kontroversi dan menantang beberapa lembaga negara. Dengan sikap itu, maka Ahok dinilai sangat arogan, tidak pantas menjadi seorang pemimpin Jakarta. Amin berharap pada Pilkada DKI muncul sosok pemimpin yang tidak arogan dan mengayomi masyarakat, karena setiap kebijakan yang diambil menentukan nasib masyarakat Jakarta. Amin mengaku menyerahkan kepada DPP PAN terkait nama calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Menjadi menurut orang Jogja betul-betul merasa tergerakkan, ya. Bagaimana mungkin seorang gubernur di DKI itu demikian arogan, demikian meremehkan semua lembaga negara, menantang-nantang, seolah-olah dia bisa dijual. Menurut saya itu dihentikan, ya. Kalau seperti ini nggak dihentikan, ini akan jadi presiden bahwa polisi bisa ngomong kotor, bisa mengumpat, bisa menghujat dan lain-lain. Ya. Tidak layak jadi gubernur omongannya kotor. Ya. Belum diambil. Hanya saja dengan adanya dialog tersebut, berbagai barier yang selama ini muncul dapat diatasi dan Pak Ahok juga merasakan bagaimana suasana kebatinan kepartian itu.
Ya, sementara itu koalisi kekeluargaan mengaku ini masih solid meski PDIP dikabarkan akan mengusung pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI 2017 nanti. Namun jika memang PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok dan Jarod, maka koalisi kekeluargaan akan menghargai keputusan tersebut. Kabar mengenai PDIP mengusung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat membuat koalisi kekeluargaan dikabarkan sudah tidak solid lagi. Tetapi hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati. Reni menyatakan sampai saat ini koalisi kekeluargaan masih berkomunikasi dengan intensif. Kalau ada di antara partai yang tergabung dalam koalisi berbeda pandangan, tentu harus dihormati. Sampai saat ini koalisi kekeluargaan masih melakukan komunikasi intensif. Tentu kalau pada akhirnya ada di antara kami kemudian berbeda dengan mayoritas, tentu itu kita harus hormati dan itu hak masing-masing. Yang jelas sampai hari ini koalisi kekeluargaan masih solid, masih melakukan komunikasi intensif dan hari ini nama-nama yang kami persiapkan pun dari P3 tentu sudah ada. Akan saatnya nanti kita sampaikan ke publik. Jadi sejauh ini kita belum berpengaruh oleh informasi apapun yang beredar di luar mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh koalisi kekeluargaan maupun oleh partai-partai koalisi kekeluargaan itu. Yang menjadi trending topik ini masih soal perpolitikan menuju Pilkada DKI Jakarta 2017. Bagaimana sikap PDIP sebetulnya? PDIP hari ini menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut untuk mengusung kembali pasangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod di sini masih menjadi opsi utama bagi partainya. Namun pertemuan hari ini belum juga menghasilkan jawaban siapa pasangan yang akan diusung oleh PDIP ini. Sementara Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Raweyai, mengaku jika 3 partai pendukung Ahok sudah melakukan rapat internal untuk menentukan pendamping Ahok, yaitu adalah Jarod. Nah, coba kita dengarkan. Ini ada statement dari Hasto Kristianto dan juga dari Ikrar Nusaba. Hanya Pak Ahok, kan Pak Ahok sudah membuat pernyataan bahwa dia tidak akan maju bersama PDI Perjuangan. Kita tentu tidak mungkin untuk memaksa-maksa apalagi mengemis-ngemis Pak Ahok untuk mendaftar lewat PDI Perjuangan. Tidak apple to apple. Kalau PDI Perjuangan ingin di-compare dengan individu seorang Basuki Cahayapurnama. Besok pagi sudah diumumkan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Pak Jarod. Oke, katanya Pembina Partai Golkar, Fadil Muhammad, juga mendatangi markas PDIP. Kamu kontak saya ya. Tadi soalnya bajunya ketua MPR, bajunya ya. Terima kasih. Ya, sinyalemen dukungan PDIP kepada pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI semakin menguat. Ahok mengakui telah mendapatkan restu dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat saat Pilkada DKI pada Februari mendatang. Dukungan politik PDIP kepada Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama semakin hari semakin menguat. Sinyalemen dukungan PDIP kepada Ahok dilontarkan sendiri oleh sang gubernur saat dirinya bertemu dengan Megawati Soekarno Putri Rabu kemarin. Namun Ahok menyerahkan dukungan untuk dirinya diproses melalui mekanisme internal PDIP. Intinya, Ibu secara pribadi yang dari dulu kan mau dukung, tapi secara partai kan ada prosedural macam-macam. Nah, untuk teknisnya gimana, ya saya kira Mas Hasto, Sekjen yang akan mengatur, memilih. Apakah akan memutuskan Ahok Jarod atau pasangan yang lain, kita nggak tahu. Tapi kan biasanya kalau Bu Mega sudah memutuskan untuk merestui Pak Ahok, biasanya langsung... Ya, makanya kita sudah nggak tahu. Kamu tanya mekanisme itu, Bu Mega adalah orang yang sangat pengen partai itu betul-betul ada mekanisme gitu. Enggak, tadi tanya secara ya sinyalnya sih kalau dari dulu saya udah bilang, dia memang kegeeran lagi aku kan. Kan dari dulu aku udah bilang, aku sama Bu Mega baik, tapi sebagai ketua umum dengan DPP kan masih ada mereka yang punya hak. Jadi saya kira ya tadi urusan Mas Hasto lah tanya sama dia.
Sebelum adanya dukungan dari Megawati Soekarno Putri, DPP PDIP telah mengeluarkan 3 opsi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diputuskan dalam rapat internal partai. Salah satunya kembali mendukung kepemimpinan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat untuk 5 tahun ke depan. Saat ini Ahok telah mengantongi dukungan dari 3 partai yang akan mengusungnya di Pilkada DKI Jakarta. Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura telah sepakat kembali mengusung Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sementara Partai Gerindra dipastikan akan mengusung Sandiaga Uno untuk bertarung melawan Ahok dalam Pilkada DKI Februari 2017 mendatang. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Nur Rohman, TV One mengabarkan. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui telah mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan final untuk mengusung kembali Ahok dan Jarod. Ya, kami katakan bahwa kunjungan tersebut maknanya positif. Tetapi keputusan tidak apple to apple kalau memasangkan mendukung Ahok begitu dari PDIP. Sementara dari Golkar sendiri menyatakan bahwa akan mengusung Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat yang sebenarnya kader PDIP sendiri. Sebenarnya jadi apa ini? Apakah artinya PDIP gabung dengan koalisi pendukung Ahok? Sudah bergabung lewat sambungan telepon Pak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik senior dari LIPI. Pak Ikrar, ini sebenarnya posisi PDIP ini bagaimana? Apakah dia masih menimbang-nimbang atau sudah firm akan bergabung dengan koalisi pendukung Ahok? Kalau menurut informasi yang saya terima sih, kayaknya PDIP udah firm akan mendukung Ahok Jarod ya. Cuma persoalannya adalah bagaimana Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu harus menjelaskan kepada jajaran partainya yang kita semua tahu masih ada berbagai perbedaan di situ begitu. Tapi kalau kita perhatikan kemana arah dari pilihan PDIP kayaknya udah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, ini memang kalau dikatakan dari kemarin kita membahas soal ini, mereka menunggu injury time begitu, karena masih lama lah waktunya, masih September pertengahan kok begitu. Kenapa harus detik-detik terakhir baru memberikan efek kejutan ini? Supaya apa sih sebenarnya? Ya sebetulnya sih tampaknya PDIP juga tidak ingin terlalu cepat-cepat menentukan arah ya, karena mereka juga masih mempertimbangkan persoalan yang memang pernah ada antara PDIP dengan Ahok sebelumnya ya, tapi tampaknya karena ditimbang-timbang mana yang lebih tepat dan mana yang lebih menguntungkan, ya akhirnya ya PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok Jarod ya. Gitu. Kalau kita lihat ini Ahok Jarod, sementara Ahok juga sebenarnya inginnya dengan Heru gitu sebelumnya. Nah, kalau untuk Ahok sendirilah kita lihat dengan dukungan yang dia peroleh dari parpol ini, apakah dia haruskah dia tetap mempertahankan keinginannya untuk berduet bersama dengan Heru di sini? Begini, kalau memang dulu kan dengan Heru kan pada saat dia masih didukung oleh teman Ahok ya, tapi kalau memang dia harus masuk melalui jalur partai, apalagi didukung oleh PDIP, tidak punya pilihan lain tampaknya kecuali harus mendukung kembali Jarod ya, karena biar bagaimanapun mereka kan udah menjadi orang-orang yang sangat pas begitu, jadi tidak perlu lagi mencari calon yang lain gitu. Oke, kalau begitu ini kita sekarang ada di sini grafis soal koalisi kekeluargaan begitu di sini. Bagaimana nasib koalisi kekeluargaan yang belum punya calon? PDIP kalaulah misalnya nanti mereka bergabung dengan koalisi pendukung Ahok, apakah akan layu di tengah jalan koalisi kekeluargaan yang tengah dibangun 6 parpol ini? Ya, kalau kita lihat dari... Menurut Ahok, pada tanggal 27 November 2015 lalu, dirinya pernah membubarkan pelantikan camat dan lurah, karena camat dan lurah tersebut diduga dipilih Sekda DKI Saifullah untuk kepentingannya. Sekarang dia mau gerakin birokrat, Sekda aja ngelawan saya kok. Kamu kira Sekda nggak pasang orangnya di lurah camat yang disebut Sekap dulu ya nggak? Yang tiba-tiba baju putih-putih sudah mau dilantik gitu loh. Saya langsung potong kan. Kamu kira dia nggak pasang-pasang orang untuk kampanye?
Justru lebih bahaya sekda. Dia kan langsung yang menentukan semua program kita, surat kita, jalan nggak jalan, semua di dia. Sekda DKI Saifullah membantah tudingan Ahok yang menyatakan dirinya melantik beberapa PNS untuk mendukungnya. Selain itu, Saifullah juga membantah tudingan Ahok yang menyebut dirinya memakai dana operasional sebesar 100 juta rupiah untuk kampanye. Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang, ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD, ya, begitu ditetapkan sebagai calon definitif, ya kita mundur. Sebelumnya beredar kabar Sekda DKI Jakarta akan disandingkan dengan calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra. Tim Liputan, Metro TV. Polemik seperti PDIP akan mundur katanya dari koalisi kekeluargaan. Aku tidak mau mencampuri rumah tangga PDI Perjuangan, tapi kalau kaitan dengan PDIP akan mendukung Pak Ahok, saya sudah bicara di online lebih kurang 3 minggu yang lalu. Saya punya keyakinan kok, karena saya tahu chemistry antara Ibu Megawati yang kita hormati dan Bapak Ahok. Saya punya keyakinan PDI Perjuangan bersama Ibu Mega kelak, karena gestur juga bahasa tubuh, akan mendukung Bapak Ahok. Jika memang PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok dan Jarot, maka koalisi kekeluargaan akan menghargai keputusan itu. Partai Demokrat dan P3 sendiri hingga saat ini belum memutuskan nama yang akan diusung dalam Pilkada DKI nanti. Dari Jakarta, Nurma Solihin, TV One mengabarkan. Ya, sejumlah petinggi partai politik hari ini mendatangi kantor DPP PDIP di Penogoro, Jakarta Pusat. Dan salah satunya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kedatangan Ketua MPR RI itu untuk disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristantio. Mereka langsung masuk ke gedung DPP untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Seusai pertemuan, Zulkifli mengelak bahwa pertemuan itu membahas Pilkada DKI Jakarta. Ia menyatakan datang ke DPP PDIP sebagai Ketua MPR RI. Namun ia mengakui melakukan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Selain Zulkifli Hasan, Sekretaris Dewan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menilai video kader PDIP menyanyikan lagu Ahok Pasti Tumbang sebagai dinamika politik. Ia memastikan jika sudah ada keputusan resmi, seluruh kader PDI Perjuangan pasti patuh dan satu suara. Hingga saat ini video tersebut sudah ditonton 28.000 kali. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mulai digadang-gadang oleh partai koalisi untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Sandiaga Uno. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mengaku siap mundur jika dirinya dipilih menjadi pasangan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, Saifullah masih menunggu pengumuman resmi dari partai pengusung. Saifullah berjanji akan mundur bila namanya resmi dicalonkan sebagai wakil gubernur dan lolos verifikasi. Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang, ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD, ya begitu ditetapkan sebagai calon definitif, ya kita mundur. Partai Gerindra mempertimbangkan untuk memasangkan Saifullah sebagai cawagup Sandiaga Uno. Sejauh ini baru PKB yang menyatakan akan mengusung pasangan Sandiaga Uno Saifullah sebagai cagup-cawagup DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Ya, jadi kami komunikasi terus dengan semua partai ya. Ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama tentu koalisi bersama PDIP. Kami menunggu siapa nama calon yang diusung PDIP. Peta dukungan politik diperkirakan akan berubah bila Gerindra bersama koalisi kekeluargaan benar mengusung Sandiaga Uno Saifullah dalam Pilkada 2017.
Namun jumlah peta dukungan belum mampu mengungguli koalisi pendukung Ahok Jarot. Menyusul PDI Perjuangan yang disebut-sebut kembali mengusung Ahok Jarot. Tim Liputan, Metro TV. Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuding Sekretaris Daerah Saifullah yang kini menjadi kandidat di pemilihan gubernur DKI 2017 melawan dirinya, sementara Saifullah menepis tudingan ini, menganggap ini bukan melawan melainkan soal demokrasi. Ahok menyebut Sekda DKI Jakarta Saifullah yang berencana maju dalam Pilgub DKI merupakan orang yang berbahaya. Karena Saifullah sempat melantik beberapa pejabat di Pemda DKI tanpa sepengetahuan Basuki Cahayapurnama. Selain itu,